Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rasyada dari Prodi S1 Keperawatan A. Saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang berada dalam jaringan dan mensekresikan zat yang disebut dengan hormon. Fungsi kelenjar endokrin: 1. Menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. 2. Mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. 3. Merangsang aktivitas kelenjar tubuh. 4. Merangsang pertumbuhan jaringan. 5. Mengatur metabolisme. Kelenjar dalam sistem endokrin: 1. Hipotalamus. 2. Pineal. 3. Hipofisis. 4. Tiroid. 5. Paratiroid. 6. Timus. 7. Adrenal. 8. Pankreas. 9. Ovarium. 10. Testis. Fungsi kelenjar hipotalamus: 1. Bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ-organ sel tubuh. 2. Memelihara homeostasis, misalnya nadi, temperatur, water balance, sekresi kelenjar pituitari. Fungsi kelenjar pineal. Fungsi kelenjar pineal adalah untuk mengeluarkan hormon melatonin yang mengirim sinyal ke berbagai organ tubuh tentang kondisi pemecahan lingkungan. Fungsi kelenjar hipofisis atau master of glands: A. Anterior hipofisis atau adenhypophysis. 1. Melepaskan hormon growth hormone, yaitu untuk mengontrol pertumbuhan tulang. 2. Thyroid stimulating hormone atau TSH, yaitu merangsang pembentukan kelenjar gondok dan kontrol produksi dan sekresi T3 dan T4. Adenom gonadotrophic hormone atau ACHT, yaitu mengontrol adrenal menghasilkan hormonnya. Prolaktin, yaitu merangsang kelenjar mamae dan sekresi ASI, memelihara kompus luteum dan sekresi progesteron. Gonadotropin hormone memproduksi follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Fungsi FSH: merangsang pertumbuhan seks primer pada wanita, folikel pada ovarium, pada pria merangsang testis menghasilkan sperma. Fungsi LH: pada wanita merangsang sekresi estrogen dan progesterone, pada laki-laki merangsang sekresi testosteron. Fungsi kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Hipofisis anterior, berfungsi sebagai endorfin, memiliki efek mengurangi rasa sakit dan memicu perasaan senang, tenang, dan bahagia. 2. Hipofisis intermediate, berfungsi melepaskan hormon melanosit stimulating hormone MSH yang berfungsi untuk mempengaruhi warna kulit dari setiap individu dengan merangsang produksi dan pelepasan melanin atau melanogenesis oleh sel-sel melanosit dalam kulit dan rambut. 3. Hipofisis posterior, menghasilkan 1. Oksitosin yang berfungsi untuk merangsang kontraksi uterus saat persalinan dan pelepasan ASI. 2. Antidiuretik hormon atau ADH, mengatur kadar air dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah. Fungsi kelenjar tiroid, yaitu terletak di bagian anterior leher, berfungsi berperan dalam proses metabolisme, pengeringan kulit, pertumbuhan, dan perkembangan. Tiroid terbagi menjadi 2 sel, yaitu sel folikular dan sel parafolikular. Sel folikular terbagi menjadi 2, yaitu tiroid atau T4 atau tridothyronim atau T3. Sel parafolikular
yaitu hormon tirocalcitonin atau calcitonin, menghasilkan tiroksin yang dibagi menjadi 3, yaitu kalsitonin, 2 hipotiroid myxedema, 3 hipotiroid. Kelenjar paratiroid. Struktur kelenjar paratiroid: 1. Berisi 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan. 2. Hormon yang dihasilkan adalah PTH hormon. 3. Organ targetnya yaitu tulang, ginjal, dan GL tract. Fungsi kelenjar tiroid: 1. Metabolisme kalsium dan fosfor. 2. Meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang. 3. Meningkatkan absorpsi kalsium atau Ca atau Gl di tract. Kelenjar adrenal. Bagian korteks. Mineral kortikoid, yaitu mengontrol kadar cairan tubuh dengan mensekresikan aldosteron. Glukokortikoid, yaitu mengontrol metabolisme glukosa, protein, dan lemak. Androgen, yaitu mengontrol ciri kelamin sekunder laki-laki. Bagian medula. 1. Adrenalin atau epinefrin. 2. Noradrenalin atau norepinefrin. Berfungsi: 1. Mengatur kadar gula dalam darah. 2. Merelaksasi otot polos pada tenggorokan sehingga melapangkan pernafasan. 3. Mengatur aktivitas jantung dan penyempitan pembuluh darah. Kelenjar pankreas, yaitu mempunyai fungsi eksorin dan endokrin. Eksorin yaitu enzim pencernaan, sedangkan endokrin yaitu pulau Langerhans. Pankreas mempunyai 3 sel, yaitu sel untuk sekresi glukagon, 2 untuk sekresi insulin, 3 untuk sekresi somatostatin. Insulin dan glukagon berfungsi dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, sedangkan somatostatin berfungsi menghambat sekresi insulin dan glukagon. Kelenjar pankreas terbagi menjadi 2, yaitu glukagon dan insulin. Glukagon memiliki fungsi utama untuk meningkatkan kadar glukosa darah melalui proses glikogenolisis, yaitu perubahan glikogen menjadi glukosa. Sedangkan insulin memiliki fungsi utama menurunkan kadar glukosa darah dengan cara mengingatkan difusi glukosa ke dalam sel. Testis. Testis menghasilkan androgen testosteron yang diproduksi oleh sel interstitial lining pada tubulus seminiferus. Fungsi testosteron adalah merangsang diferensiasi dan perkembangan alat genetikal ke arah pria, mempengaruhi pembentukan sifat kelamin sekunder, alat genetikal pria, dan rambut. Mulai menghasilkan pada saat janin 7 minggu dan berhenti pada saat bayi 1 bulan. Ovarium. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen dibentuk oleh sel granulosa, folikel, dan sel lutein corpus luteum. Hormon progesteron dibentuk oleh sel lutein. Estrogen dan progesteron mempengaruhi sifat kelamin sekunder wanita atau proses laktasi dan penyiapan endometrium untuk menerima ovum. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.